Hai smart people, karena sedang hot-hotnya nih kita ngomongin vaksin COVID, yuk kita lihat bagaimana sih cara kerja vaksin itu sebenarnya. Check it out. Perkenalkan, ini adalah sel tubuh. Di dalam sel ada yang namanya materi genetik berjudul DNA. Di dalam sel juga ada alat yang akan scan DNA ini, lalu dari hasil scan itu dia bisa menghasilkan protein. Nah, misalnya ada virus jahat datang. Bagaimana dia bisa menyerang tubuh? Pertama, dia juga punya materi genetik dan dia akan mendekat lalu menusukkan materi genetik itu sehingga dia masuk ke dalam tubuh. DNA atau RNA virus ini kemudian juga akan di-scan oleh alat di dalam sel kita. Kemudian akan dihasilkan virus-virus baru yang semakin lama semakin banyak. Ya, dengan kata lain, tubuh kita tuh di-hijack supaya menghasilkan anak-anak si virus ini. Nah, setelah virusnya makin banyak, dia akan memecahkan sel, selnya akan mati. Kemudian, karena sudah banyak virus-virus di tubuh kita, maka tubuh kita mengirimkan sinyal kepada antibodi. Antibodi ini kerjanya mengenali benda-benda asing yang ada di tubuh, kemudian dia akan mematikannya. Antibodi akan mengingat bentuk benda asing yang sudah dia lawan, sehingga kalau benda asing itu datang lagi, antibodi bisa bekerja lebih cepat untuk menyerang mereka sebelum mengakibatkan kerusakan yang parah. Ada vaksin yang disebut vaksin inaktivasi. Vaksin ini berasal dari virus yang utuh, tapi sudah dimatikan. Virus bisa mati kalau materi genetiknya sudah hilang. Selain itu, virus juga bisa dimatikan kalau protein-protein penyusun tubuhnya itu dirusak. Maka saat dia dimasukkan ke dalam tubuh, dia tidak akan menyerang sel di dalam tubuh, tapi antibodi tetap bisa datang. Setelah diserang, dia akan mengingat bentuk benda asing ini, sehingga lain kali kalau virusnya datang, maka antibodi akan ingat dan menyerangnya. Vaksin kedua adalah vaksin dari virus yang dilemahkan. Virus ini masih hidup, namun bagian-bagian tubuhnya sudah termodifikasi sehingga dia tidak bisa menyerang tubuh lagi. Virus ini tidak lagi menyerang tubuh, tapi masih bisa dideteksi oleh antibodi sehingga lain kali kalau virus itu datang lagi, maka antibodi bisa menyerangnya terlebih dahulu. Vaksin dari bagian tubuh virus atau subunitnya. Kita tidak menggunakan virus secara utuh lagi, tapi yang kita gunakan hanyalah bagian-bagian tertentu. Misalnya, suntikannya si virus ini. Bagian tubuh virus ini, kalaupun dia menempel pada sel tubuh kita, maka tidak ada masalah. Tapi, tetap antibodi akan mendeteksi benda asing ini, menyerangnya, dan kemudian mengingat bentuk bagian tubuh ini. Jadi nantinya kalau ada virus utuh yang datang menyerang, antibodi akan mengingat bagian suntikan ini vaksin dari materi genetik si virus. Kita tidak lagi menggunakan virus utuh atau bagian tubuh si virus, tapi kita hanya menggunakan bagian materi genetiknya. Dan kita juga tidak menggunakan seluruh RNA-nya, kemudian kita bungkus. Selanjutnya, materi genetik ini akan dibawa ke sel, dan setelah masuk, dia akan di-scan oleh alat yang ada di dalam sel. Yang dihasilkan dari hasil scan ini adalah bagian-bagian tubuh dari si virus yang tidak berbahaya. Nah, walaupun tidak berbahaya, tapi antibodi bisa mendeteksinya. Kemudian, dia akan mengingat-ingat bentuk dari bagian tubuh virus ini. Sehingga saat virus yang beneran datang, dia akan menyerang karena sudah ingat bentuk bagian tubuh ini. Nah, smart people itu adalah beberapa jenis vaksin yang biasa digunakan. Semoga penjelasan ini bisa menepis hoax-hoax atau keraguan-keraguan kalian ya saat harus menerima vaksin.